Mas Toha katanya ini alumni SMA 1 Pangkah yang sudah keliling dunia. Yang perlu kita konfirmasi ini, Mas Toha ini asalnya dari mana? Terus bener nggak nih alumni SMA Pangkah tahun berapa? Begitu ya? Iya, betul. Silakan dijawab, Mas. Itu pertanyaannya sangat panjang dan sangat detail ya. Jadi mau cerita jurusan dari SD, SMP, SMA? Dari SMA aja ya. Oke. Saya kelahiran desa Harjosari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Oke. Saya benar sekali ada alumni SMA Negeri 1 Pangkah pada tahun 2007. Benar ternyata ya alumni SMA dengan jurusan bahasa waktu itu, jurusan pertama dan kayaknya jurusan yang gak berlanjut kelihatannya. Tapi saya menyukai jurusan itu karena jurusan bahasa itu saya bisa keliling dunia. Saya sebenarnya dimasukkan ke IPA pada waktu itu oleh Pak Heris. Tapi saya bilang Pak Heris sama Bu Bayina, Pak, Bu, saya mohon izin untuk masuk ke IPA bahasa aja. Loh, kenapa Mas Toha semua ingin ke IPA? Karena passion saya, skill saya adalah di komunikasi, terutama di bahasa Inggris. Akhirnya saya pindah ke bahasa Inggris, jurusan bahasa dari kelas 2 hingga kelas 3. Dan nilai bahasa Perancis saya 9,8 waktu itu di ujian akhir. Bahasa Inggris saya 8,8 waktu itu. Tapi bahasa Inggrisnya paling jelek, bahasa Inggris dapat 7,8. Tapi gak apa-apa, nilainya bagus. Ujian nasional itu ya? Ujian nasional, itu ketika ujian nasional. Oke, berarti applaus untuk prestasi yang telah dilakukan Mas Toha di tahun ketika di lulusan SMA. Terus saya lanjutkan kembali, saya pindah dari Tegal ke Jogja itu sejak 2007 itu lulus SMA. Terus saya kerja dulu sebagai pelayan, sebagai kosek-kosek toilet segala macamnya untuk ngumpulin duit buat kuliah. Karena saya dari keluarga nggak mampu dan nggak mau merepotin emak bapak segala macamnya, saya nggak nabung dulu. Akhirnya saya kuliah, ambil pertama D3 bahasa Inggris. Dari situ saya lulus D3. Waktu itu SKS cuma 20.000 pada SKS, masih murah. Akhirnya saya lulus, saya panggil orang tua kaget, mereka nggak tahu kalau saya kuliah. Akhirnya saya lulus S1, saya lanjutin lagi ke S1, lulus lagi, terus saya bekerja juga waktu itu sudah menjadi hotel, bekerja di furniture, hingga pada akhirnya terakhir bekerja di bank selama 8 tahun, lebih hampir 8 tahun. Terus saya mulai traveling itu sambil kuliah waktu itu, mulai dari Thailand, Australia. Cuma keliling dunianya ini adalah baru 2 tahun ini. Saya dapat sponsor di London. Sekarang saya bekerja di London di Worldwide Creativity and Global Network. Base-nya di London. Kenapa saya kesini? Karena saya sedang visa saya sudah selesai, jadi saya harus memperpanjang visa, harus buat visa lagi. Panjang ceritanya ya. Nanti aja kalau mau cerita nanti tinggal tunggu podcast saya. Gitu. Sangat menginspirasi kita semua. Dari itu lulus SMA bekerja keras, kerja apa aja nih Mas, berarti apapun yang bisa mengumpulkan uang buat kuliah ya. Benar. Gitu. Wow. Nah, saya juga kemarin sempat melihat story-nya Mas Toha nih. Ada sajadah yang terbentang, kemudian beliau captionnya adalah kalau nggak salah, sholat duha itu membuka pintu rezeki. Seperti itu ya Mas. Benar. Kemudian juga beliau tadi sempat cerita, beliau tidak tinggal sholat tahajud. Masya Allah, sholat sunnah aja beliau kerjakan, apalagi yang wajib. Ya ini barangkali menginspirasi kita semua Mas. Semoga Mas gimana Mas ceritanya, the power of sholat itu membuat Mas Toha seperti apa? Ya, jadi sebenarnya, oke, makasih. Sebenarnya hasil itu kan dari kita sendiri ya. Kita beraksi, kita berusaha semuanya. Tapi kalau kita nggak ikhtiar, kalau kita nggak berdoa meminta kepadanya,
kita nggak tahu, mungkin disusahkan atau nggak tahu, itu kita nggak tahu ya. Tetapi dari dulu, dari kecil, saya emang terlahir dari keluarga yang nggak mampu. Ibu saya amat sangat religius, ayah saya semi-semi. Tetapi dari situ saya meniru ajaran ibuku. Sholat wajib iya, sholat sunnah iya. Itulah kenapa dulu saya sering banget jam 9 pagi pasti ke musola sebelah kiri sana untuk sholat duha, terus puasa, terus waktu itu juga aktif banget puasa Senin Kamis. Saya sering banget, dan sampai sekarang pun saya masih lakukan itu, tahajud, sholat wajib, sama puasa. Cuma kendalanya saat ini kan, kalau dulu kan kendalanya kita aktivitasnya hanya belajar ya. Jadi hanya menahan hawa nafsu makan. Kalau amarah ya biasa-biasa. Cuma kalau saat ini ketika saya udah mulai bekerja tahun 2007 itu, tantangannya terbesar adalah kita bekerja. Kita menahan, selain energi kita, hawa nafsu kita adalah menahan amarah tentunya. Karena kita bekerja dengan perusahaan, dengan korporat segala macamnya, amarah itu paling satu yang menjadi salah satu yang menjadi viralnya Mas Toha ini karena Mas Toha ini tidak melupakan dengan asal muasalnya, yaitu dengan membuat konten-konten dengan bahasa kapaknya, kemudian kangen dengan makanan-makanan Tegal, bahkan tadi juga masih menikmati dengan makanan-makanan Tegal seperti itu. Mungkin dari Mas Toha bisakah memberikan tips-tips atau inspirasi ini ataupun dalam hal menjadi konten kreator? Jadi pertanyaannya dua ya, bagaimana kiat menjadi konten kreator yang konten kreator itu sebenarnya dari dulu saya apapun tak posting gitu kan, cuma karena sekarang aja viral saya ke luar negeri. Tetapi kalau kita mau menjadi konten kreator dan kita konten kreator yang profesional, handal dan mendapatkan banyak cuan dari endorsement, dari reward TikTok, dari reward monetization Instagram, hanya ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, unique content. Buatlah konten sesuatu hal yang unik tentang packaging dari teman-teman semua. Unik, kontennya unik, beda dari yang lain. Kalau saya kan unik kontennya, kayak gini keliling dunia tapi masih menggunakan bahasa ngapak, yang orang-orang kelihatannya nggak terjadi. Sekarang banyak konten kreator yang di luar negeri sekarang pakai bahasa ngapak setelah saya gitu kan. Itu. Yang kedua adalah yang pertama konten unik, yang kedua itu kita harus konsisten. Jadi konsisten itu kita konsisten, jadi nggak berubah-ubah konten kita. Jadi kamu udah stick dengan satu ngapakmu itu, dengan wujud Toha seperti ini di bawah keliling dunia, konsisten dengan ini, follower itu akan naik, akan penasaran, akan selalu melihat, akan ini siapa sih Toha, ini siapa sih Toha. Mereka kan pada akhirnya antusias dan responnya bagus, oke? Tadi bilang unique content, konsisten, terus bawa yang ketiga adalah bawa follower, engagement dengan follower. Seperti apa? Saya berusaha membawa para follower saya atau teman-teman saya keliling dunia dengan melihat konten saya. Bukan begitu? Jadi walaupun saya di UK, di Eropa, di Spanyol, di Italia, di Barcelona, di Iceland, tetap memakai bahasa ngapak. Saya membuat kontennya itu adalah berbicara dengan konten, berbicara dengan seolah-olah video ini, konten ini adalah Anda semua. Jadi itu membangun engagement dan trust, bukan hanya bahwa oh ini seperti ini gitu. Kalau saya kan ngomong sendiri, jam sendiri, jadi seolah-olah kita lagi ngomong berdua. Itu adalah kita namanya itu kita komunikatif, responsif sama follower. Itu buat follower naik, engagement naik. Flashback waktu zaman sekolah dong, kira-kira sosok Toha di masa SMA
Jadi saya berdiri aja ya. Berdiri saja. Silakan. Oke. Saya masuk SMA itu 2004. Waktu itu kesini pun sama dua temanku, aku sama temanku cewek. Saya bonceng, saya nggak punya motor, temanku yang punya motor, tapi saya keterima sama Pangkal. Dari kelas 1 sampai kelas 2 saya dayak. Saya sekolah itu naik dompleng, naik truk, naik traktor sampai ke sana kali kangkung, kesininya jalan kaki. Kalau enggak dari sana ke sini boleh sama teman yang lewat. Baru kelas 3-nya dibeliin motor Mbak Yuku sebagai TKW dan bapakku sedih. Tetapi dari seperti saya bilang tadi, dari kelas 1 saya suka bahasa Inggris. Jadi nilai saya selalu bagus. Saya nggak pernah nyari teman, tapi teman yang datang sendiri, bukannya sombong ya. Mereka yang datang sendiri. Terus pada akhirnya kelas 3, pas kelas 3 itu teman-temanku dari Selawi, dari kampung semuanya itu malah pada main ke rumahku untuk belajar sebelum ujian akhir. Karena kelas bahasa aku kan yang diujiankan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia. Mereka pada mau tinggal di rumahku yang rumahnya nggak seberapa itu, tidurnya ning ubi, anak disuruh buang, semuanya kayak gitu. Dan saya nggak punya toilet. Jadi biasanya kalau tamu atau teman-teman saya datang, kalau mau pup, mereka ke sawah, buang air besar di sawah segala macamnya. Pun mereka mau, dan mereka masih mau makan lodeh walu, sambal goreng kacang segala macamnya yang dimasak oleh ibuku. Waktu itu ibuku udah sedih, mau nangis. Mas Toha, ini teman-temannya dari kota mau sini makannya gimana kayak gini. Tapi saya bilang, Bu nggak apa-apa, teman-teman saya semuanya baik dan mereka nggak menjudge kita siapa. Dan kita bekerja sama itu teamwork itu benar-benar luar biasa untuk belajar ya. Kalau di dalam kelas kita nggak boleh nyontek. Cuma mereka ya antusias. Mereka belajar gara-gara mereka takut nggak lulus gitu aja. Karena kan kalau nilainya kurang dikit mereka nggak lulus. Aja mereka lulus dan saya dikasih hadiah sama teman-temanku, jaket, sweater, buku, kamus, dan dari SMA Pangkah juga saya dapetin hadiah kelihatannya saya nilai paling tinggi waktu itu. Saya dapat kamus dan buku atau apa dari SMA Pangkah waktu itu, gitu ya. Yes, oke. Baik, Mas Taha, ini pertanyaan berikutnya nih Mas Taha. Ya. Ya. Lebih dekat ya. Hai. Oke, ini ada. Silakan dia perkenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Ayu Sari dari kelas 12-5. Sebelumnya izin bertanya Mas Toha. Silakan. Dulu itu Mas Toha punya mimpi apa kok bisa sampai jadi duta ngapak internasional? Maksudnya kayak gimana? Ya, dan banyak pencapaian itu apa motivasinya? Terus kok bisa kita nih juga pengen bisa bahasa Inggris, tapi kita masih bingung mulai dari mana? Terus apa motivasinya? Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Mbak Ayu ya. Terima kasih tepuk tangan buat Mbak Ayu, luar biasa pertanyaannya. Dini Mas namanya. Didi. Oke, tadi Ayu gitu kan. Oke, pertanyaan pertama, mengapa menjadi duta ngapak internasional ya? Yang pertama, itu yang menamai bukan saya. Jadi itu adalah para followers sebenarnya, para followers duta ngapak internasional. Terus saya ketika di London itu kan juga punya komunitas ya, namanya komunitas Merah Putih, orang-orang Indonesia yang tinggal di London. Pada akhirnya komunitas itu ya memanggil saya untuk acara-acara komunitas. Saya didapuk sebagai duta ngapak internasional di London kemarin. Susah tadi ya, susah terus mulai dari mana kan? Sebenarnya itu nggak ada kata-kata susah, nggak ada kata susah. Saya dulu setiap pagi sebelum kerja, sebelum kuliah, sebelum sekolah ngangsu, nyereti, goleti, walang, welut, apa, derem, matun, sering aku lakukan. Tapi karena dalam hati saya selalu berikhtiar, saya nggak mau terjerat di hidup seperti ini, miskin, bla 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 bla, pahit intinya ya. Dan berdoa, selalu berdoa, apapun itu, mau nangis, mau sedih, mau bahagia, mau dapat duit, mau lagi satu, mau susah, apapun itu berdoa sampai nangis.
ketika orang tua keluarga gak dengerin kalian, doalah, pasti Gusti Allah akan dengerin. Dan apapun, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 bulan kemudian pasti akan ada tiba-tiba kabar baik gitu. Yang pertama masalah ikhtiar tadi ya, berusaha, ikhtiar. Terus kenapa sampai belajar bahasa Inggris itu susah? Sebenarnya itu gak susah. Kalau kita menyukai sesuatu, walaupun itu kelihatan susah, pasti akan menjadi kemudahan. Aku juga dulu belajar bahasa Inggris nampak susah. Bahasa Inggrisku juga nggak ada, karena dulu sekolah juga hanya teori ya, belajar grammar, pronunciation, tenses, present tense, past tense, future tense, perfect, everything. Susah banget menurut aku. Tetapi satu hal, ketika teman-teman semuanya mempraktekannya langsung kepada native speaker, kepada orang Australia, kepada orang UK, orang Amerika, everything. Grammar memang penting, tetapi nggak melulu semuanya itu harus tertata gitu ya. Selama vocabulary kita banyak, pronunciation kita bagus, benar, mereka akan mengerti. Ketika mereka merespon, ada kata-kata baru, secara lisan, telinga Anda semua pasti akan ingat. Seperti halnya gini, oh I'm very tired today, oh it's such a long day gitu kan. Tiba-tiba dia tahu, oh long day artinya apa? Hari yang panjang, hari yang melelahkan, gitu-gitu. Akhirnya mengetahui. Gak ada yang susah ya mengenai bahasa Inggris. Bahasa Inggris gak ada yang susah selama kita tahu banyak kosakata sama pronunciation. Oke? Apalagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini dari depan nih Mas. Ya, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Risma Nur dari kelas 12 Dari mana? Dari kelas Madon. Tinggal di mana? Tinggal di Gerobok Wetan. Gerobok Wetan. oh sana ya? Oke. Ya, gimana? Di sini ya kan, saya akan bertanya kepada Mas Toha, apa sih pengalaman yang seru saat ada di SMA Negeri 1 Pangkah? Tepuk tangan dulu pertanyaannya. Risma Mas namanya. Ya, Risma. Oke, makasih ya Anda. Risma ya, Risma. Kasih dia dong. Sebenarnya saya sekolah di SMA 1 Pangkah itu bangga, seneng. Setiap hari itu adalah hal yang menyenangkan bagiku karena saya ketemu. Lah itu orangnya tuh. Saya sama Pak Suntoro dekat banget, saya sama Pak Suntoro, Pak Murtono, Bu Bayina itu dekat banget. Bisa nangis kalau ketemu mereka. Pak Suntoro kan aku pas coba. Hamil hari H, Pak Suntoro kita berangkat pagi-pagi. Pak Suntoro itu sudah menjadi, jadi masing-masing guru itu selalu dekat dengan saya. Semua guru dekat banget dengan saya suka sama teman-teman. Oke, berarti ada sosok Pak Murtono, sosok Pak Suntoro dibanding kesuksesan seorang Mas Toha. Ya. Ini siapa turun Mas Toha? Boleh manut tak bohong ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Komite. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita sama-sama alumni SMA Negeri 1 Pangkah. Jos. Kebetulan saya dikasih amanah sebagai ketua komite. Nama saya Asikin, ya, alumni tahun 1992. Oh, belum pada lahir. Saya baru umur 4 saja, Pak. Saya 2007 aja udah dinas di Tegal. Sebelum Oke. saya dinas di Padang Panjang. Yang saya ingin sampaikan, ini kan kita sesama alumni yang notabene adalah kita di sini untuk bersama-sama membanggakan SMA Negeri 1 Pangkah. Yang kedua adalah kita bersama-sama untuk membangun SMA 1 Pangkah agar lebih maju. Diharapkan dari dulu sampai sekarang SMA Negeri 1 Pangkah akan tetap jaya, jaya, dan jaya. Yang saya inginkan, bagaimana motivasi jenengan sebagai alumni SMA Negeri 1 Pangkah, kebetulan juga tahun milenial ya, milenial sekali. Kalau saya all. Jadi walaupun itu inginnya gimana caranya agar adik-adik kita, ya kita adik-adik ya, karena Adik-adik. calon alumni juga, biar adik-adik kita itu setidaknya bisa membanggakan SMA Negeri 1 Pangkah dengan karya,
dengan apa ya, atau setidaknya cara-cara lah untuk adik-adik kelas kita agar bisa maju seperti Mas Toha dengan apapun yang apa ya, karya yang bisa dibuat. Thank Gitu, you. Mas Toha. Baik, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan paling dong buat Pak Komite Nasional ya. Oke. Pak Asikir ya. Silakan, monggo dijawab Mas. Sebenarnya yang saya kategori juga mungkin saya belum sukses ya. Saya nggak tahu pandangan orang sukses atau enggak. Kalau saya belum sukses karena target sukses menurut saya itu beda, masing-masing orang beda. Oke, tapi oke di alumni kalau dibilang sukses. Cuma kalau ngomongin sukses sebenarnya alumni SMA Pangkah Negeri Satu Pangkah ini jos karena saya pun masih ada di grup WA sama kelas bahasa, ada di grup alumni SMA Pangkah juga, grup yang lain ya. Dan mereka kerjanya bagus, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang jadi tim sukses, ada yang kerja dengan wakil DPRD. Cuma kalau saya sampai saat ini, dan saya selalu bawa SMA Pangkah, saya selalu ada di kayak gini-gini, karena saya bangga menjadi orang Tegal. Saya bangga lulusan SMA Negeri 1 Pangkah. Kalau saya nggak sekolah di sini, saya mungkin nggak sampai sejauh ini, karena jujur SMA Pangkah lah yang membuka pintu bahasa Inggris terbuka lebar buat saya. Jujur, bahasa Inggris, bahasa Perancis dilalai ya. Guru-gurunya tuh enak, guru-gurunya itu benar-benar suportif banget. Aku suka terbukanya pintu Toha laka-laka dari dulu hingga saat ini. Teman-teman, berarti semapan selalu di hati ya Mas Toha. amin. Oke, Mas Toha, saya penasaran banget. Ketika tadi hari ini, siang ini, Mas Toha masuk melewati gerbang SMA 1 Pangkah, how do you feel? Gimana rasanya Mas Toha? Setelah berapa tahun? 19 tahun. Aku dari awal kesini tuh udah nangis ya, sampai sekarang jujur nangis. Nangis, aku paling gak bisa. Nah makanya benar-benar tadi aku nangis karena sekolah ini nih mengandung banyak kenangan bagi saya. Aku ketemu Pak Sotoro sedih, ketemu Pak Murtono sedih, ketemu guru-guru sedih, yang guru-guru yang gak ada sedih gitu. Dan kalau nggak ada SMA ini aku nggak bisa apa-apa, nggak pergi, nggak keliling dunia. Oke, jadi intinya ini berat banget, sedih banget buat saya. Kenangannya itu, udah jangan sedih ya, jangan sedih. Ya, ini adalah Ibu Dr. Adamu Bayuma, Prancis, sebelum Mas Toha laka-laka. Allah Akbar. Sedih. Tepuk tangan meriah untuk berbuih. Kalau Bapak Putih Lali. Pak Ilali, terima kasih. Aku sesak banget. Udah selesai ceritanya ya. Acaranya selesai. Saya nggak berbisa. Hebat. Saya udah lama nggak ketemu buku Bayina sejak Toha bahasa Prancis terutama. Makasih tepuk tangan. Gara-gara buku Bayina nilai UNAS saya 9,8 dan Bu Bayina yang selalu support saya. Bahkan waktu itu pernah bicara sama Bapak atau Ibu saya ketika
ada masalah keuangan atau apa. Dari keluarga saya datang ke bukan enggak ada duit buat bayar. Bu bayar aja enggak apa-apa Bapak. Makasih. Ibu, makasih. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya Bu, dari 2007 hingga sekarang saya belum pernah tidak sowan ke tempatnya Ibu. Saya lulus kuliah SMA karena pernah sekali ya Bu, pernah sekali itu ketika saya masih kuliah balik ke sini. Setelah itu tidak, karena sedih Pak. Iya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengabdian Ibu selama 35 tahun 5 bulan. Syukur alhamdulillah, segala usaha, segala ikhtiar ketika mendidik anak-anak, Allah pertemukan dengan salah satu siswa yang istimewa, yang luar biasa, yang melambungkan nama SMA Negeri 1 Pangkah, yaitu Tohana, dan kebetulan dari jurusan bahasa. Tohana adalah lulusan tahun 2007. Memang betul yang dia katakan, ujian untuk bahasa, terutama bahasa Prancis, dia memperoleh 9,8 atau 98. Kemudian disusul dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Memang dari dulu Mas Tohana ini kompeten sekali dalam bidang bahasa. Dan syukur alhamdulillah karena keteguhan, jiwa ingin tahu yang tinggi. Ini kuncinya anak-anak. Kalau Anda ingin sukses, tanamkan dalam hati Anda, dalam jiwa Anda, rasa ingin tahu yang positif. Dengan keilmuan yang Anda tekuni, insya Allah apapun jurusannya, apapun mata pelajaran yang Anda tekuni, kalau Anda punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka Anda akan sukses. Ini salah satu contohnya. Saya kira kurang bijak kalau saya berpanjang kata. Jangan nangis terus, kita bahagia. Saya ingin menyanyikan satu bait saja yang dulu Tohana pernah menyanyikannya. Apa? Apa itu? Kasih Apa Bu? Alim. Coba Alim. Ibu yang nyanyi? Apa saya lupa Bu? J'avais dessiné. Oh itu lagunya. Itu lagunya Bu Yen, nggak tahu. Oh iya, itu loh, aku pernah. Merci, terima kasih. Terima kasih. Merci beaucoup, my God, Bu Yen, luar biasa. Mas Toha. Bu Yen sosok yang luar biasa. Dan Mas Toha Buyin ini tidak hanya dikagumi oleh Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung ke poinnya saja ya. Alhamdulillah pada saat ini Minumanku mana? Ini ya? Ini aja. Inspirasi kita semua ya, tadi di ruang kelas sekolah juga beliau sudah memberikan Alhamdulillah, seperti yang tadi disampaikan oleh Yin dan juga sebelumnya Pak Suntoro sebelum. Terus terang saya begitu melihat di Sosial media. Sosial media ini Toha laka-laka memang ya terlihat memang itu bener ora ya. Tapi bener Pak, ya. asli. Ya. Karena apa? Memang ya dulu ya yang ini kelihatan lebih putih, ya lebih putih. kalau yang di viral itu kelihatan bule banget lah, itu udah enggak kelihatan asli Harjosarinya. Jadi ini luar biasa dan
saya mengenal ya Mas Toha, ingat ini ya memang saat ikut kompetisi ya, Kompetisi. debat ya. Debat. Debat ya. Sampai kemudian masuk ke perguruan tinggi yang luar biasa. Ya dari dulu memang public speaking-nya itu memang luar biasa, udah jago ya, dan terbukti ya setelah lulus ini lebih hebat lagi. Ya tepuk tangan ini untuk Mas Toha. Insya Allah ya semuanya akan ketemu passionnya itu pada saatnya begitu ya. Amin. Begitu. Ini dari dulu Mas Toha memang sudah ketemu seperti itu ya, passionnya di public speaking. Iya, benar Pak. Gitu. Dan sampai ke jenjang yang sekarang ini luar biasa. Ya selamat untuk Mas Toha, dan alhamdulillah saya jadi ketemu langsung sebelumnya lewat viral ini. Begitu saya dihubungi Pak Suntoro, kebetulan saya lagi di Bangka. Ini Mas Toha lagi sini loh. Iya. Oh ya, saya harus ke sana wes. Karena apa? Saya melihat di viral ya, Anan yang Sajaban, Anan yang Harber, iya. Di endorse kemana-mana, bisa nih ke SMA Pangkalaka. Terus terang kamu ada sewot ya. Alhamdulillah ternyata masih ingat induknya. Iya, harus. Gitu. Ya, terima kasih. Sehingga jangan lupa juga setiap kali mungkin kalau di viral ya Semapang itu selalu disebut. Benar, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapnya gimana? Siap langsung Mas. Pertanyaannya mengenai pangkah atau mengenai Toha ya? Mengenai Toha dulu deh ya. Sebutkan nama Desa Toha. Maju. Gak apa-apa ya Bu ya, lucu-lucuan. Di sini. Tadi pertanyaannya kan sebutkan nama ibu kota Hongaria ya, apa? Sebutkan nama Desa Toha. Desa Harjasari, Kecamatan Surendati, Kabupaten Tegal. Nomor HP dicatat ke dia ya, nanti nomor HP sama nama. Boleh foto, nanti tak ditransfer gopenya. Ini 50.000 ya. Tulis nomor nanti nomor HP dicatat ya. Dia milih, kamu yang milih. Bukan kamu yang milih. Ya. Dari kelas 12 gitu. Tinggal di mana? Tinggal di Tanok sini. Oh karena ya. Maaf. Ya, aku kan ngerti ini kan Iceland, Hungary, Austria, ya. Oke. Tahun berapa Toha masuk ke SMA Pangkah? Tahun berapa aku masuk sekolah Pangkah? Tahun berapa? 2004. Ya, benar. Nomor HP, nomor apa nama? Catat ya.